Ratusan warga Dusun Cigaru, Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, ramai-ramai menggeruduk rumah seorang ustadz berinisial HH yang diduga menggauli putri kandungnya sendiri selama bertahun-tahun. Edan banget, seorang ustadz di Cilacap yang harusnya ngajari akhlak malah ketangkap karena diduga menyetubui anak kandungnya sendiri. Dan bukan cuma sekali dua kali, tapi bertahun-tahun. Sejak anaknya masih 12 tahun, waduh, ini mah udah bukan ustadz, tapi ustazul kriminal. Bener-bener bikin kita geleng-geleng kepala sampai leher kita pegal. Emosi warga memuncak saat pelaku berinisial HH yang diketahui sebagai ustadz tersebut akibat ulahnya yang menggauli putri kandungnya sendiri sejak korban masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Jadi gini ceritanya, sebuah video penangkapan di Majenang Cilacap mendadak viral di media sosial. Dalam video itu, massa udah ngumpul kayak mau demo. Mobil polisi dikerubuti, teriak-teriak panas kayak gorengan baru diangkat. Ternyata dalam mobil itu ada seorang pria yang disebut-sebut ustadz. Warga ngamuk, wajar. Soalnya kabarnya dia ini pelaku persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri. Untungnya polisi bergerak cepat. Mereka langsung ngejelasi ke warga biar nggak ada yang main hakim sendiri. Kalau enggak, bisa-bisa si pelaku udah jadi martabak tipis kering. Hingga sekarang. Atas kejadian tersebut, kemudian Kepala Desa Cibenying berusaha menghubungi Polsek Majenang. Tak selang berapa lama, tim Polsek Majenang dipimpin langsung oleh Kapolsek mendatangi warga. Kasat Reskrim Polresta Cilacap, Kompol Guntar Arif Setioko ngasih konfirmasi ke wartawan. Katanya betul kami telah mengamankan tersangka persetubuhan terhadap anak kandungnya. Penangkapan itu dilakukan pada Sabtu 19 Juli 2025. Kasus ini terbongkar gara-gara korban, sebut saja F, umur 18 tahun, akhirnya buka suara. Dia cerita ke bibinya, lalu diteruskan ke perangkat desa. Ini momen penting guys, soalnya korban kekerasan kayak gini sering banget nggak berani ngomong. Tapi F ini akhirnya berani, dan itu langkah pertama yang bikin kasus ini terbuka. Anggota Polsek Majenang bersama pemerintah Desa Cibenying berusaha mencari keberadaan pelaku, yang akhirnya membuahkan hasil. Polisi pun akhirnya bernegosiasi dengan pelaku untuk bertemu jauh dari tempat kejadian perkara. Pelaku ini berinisial H, umurnya 41 tahun, profesi pemilik bengkel sepeda motor, dan juga pimpinan kelompok pengajian. Jadi bukan ustadz di masjid besar, tapi dia punya kelompok pengajian yang diikuti beberapa orang. Nah, disinilah ironi seedannya. Orang yang tiap hari ceramah soal agama, malah diam-diam jadi pelaku kejahatan kemanusiaan. Kenapa warga sampai marah banget? Karena info ini cepat banget nyebar di kampung. Begitu warga tahu, langsung ada yang nyergap. Untung Polsek gerak cepat mengamankan sebelum masa main hakim sendiri. Pelaku kemudian dibawa menggunakan mobil patroli Polsek Majenang dan dihadapkan di depan warga untuk memastikan kepada warga bahwa pelaku sudah tertangkap dan langsung dibawa ke kantor polisi. Ini bagian yang bikin kita semua pengen jedoti kepalanya ke meja. Berdasarkan penyelidikan polisi, perbuatan bejat ini udah dilakukan sejak tahun 2019. Saat itu korban masih umur 12 tahun dan berlanjut sampai dia kelas 1 SMA alias 4 tahun lebih. Modusnya dilakukan di rumah saat istrinya tidur. Jadi kalau istrinya tidur, dia masuk ke kamar korban. Dan yang paling miris, kalau korban butuh uang buat sekedar sekolah, pelaku malah kasih syarat, kalau nggak mau melayani, dia nggak bakal kasih. Waduh, ini bukan bapak, tapi kelakuannya seperti binatang. Kalau istilahnya itu mau dihakimi sendiri, tapi dengan dalam ini
ya dengan masyarakat terkondusif. Begitu berita ini nyebar, warga Cilacap, khususnya Majenang, panas. Mereka merasa malu, marah, dan jijik. Ustadz kok kelakuannya begini? Makanya saat polisi membawa pelaku, warga langsung kerubuti mobilnya. Suasana kayak mau konser gratis, semua nyari posisi paling depan. Tapi bukan buat nyanyi, tapi untuk ngelempar batu. Polisi sampai harus ngasih penjelasan panjang lebar, biar nggak ada aksi anarkis. Dan ini penting guys, meskipun kita geram, main hakim sendiri bikin kasus jadi ruwet. Bisa-bisa pelaku malah jadi korban, dan hukumnya jadi ribet. Jadi hormat buat warga yang mau dengari penjelasan polisi. Kronologis sedikit juga kami sampaikan di awalnya memang karena laporan, kemudian kami juga berkoordinasi dengan warga masyarakat bagaimana agar permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Sekarang pelaku sudah dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ditambah sepertiga karena korbannya adalah anak kandung sendiri. Kalau dihitung bisa 16 tahun lebih, dan itu belum termasuk hukuman sosial. Keluar penjara, nama jadi rusak, dan pasti nggak akan lagi dipercaya. Setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh Polsek Majenang, kemudian tim Reskrim Polresta Cilacap langsung menjemput tersangka, istri dan anaknya untuk dibawa ke Mapolresta Cilacap guna pengembangan lebih lanjut. Jadi dari kasus ini ada beberapa pelajaran penting dan edan tapi serius. 1. Jangan percaya sama status atau jabatan orang. Ustadz, guru, pemimpin semua bisa berbuat salah kalau nggak punya kontrol diri. Kedua, anak-anak harus punya keberanian untuk cerita. Kalau ada hal yang nggak wajar, jangan dipendam. Ketiga, orang tua terutama ibu harus peka sama perilaku anak. Terhadap anak kalau berubah sikap, jangan cuma dikira lagi puber. 4, masyarakat harus tetap tegas, tapi juga taat hukum. Marah boleh, tapi main hakim sendiri jangan. Saat ini korban dan ibunya dalam pengawasan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Junaidi, jurnalis ANTV melaporkan. Jadi gitu guys, kisah edan dari Cilacap ini jadi pengingat buat kita semua. Jangan cuma lihat orang dari penampilan luar, kadang yang bajunya koko, pecinya putih malah punya catatan hitam yang bikin langit ikut mendung. Dan buat para pelaku di luar sana, ingat hukum sekarang nggak main-main. Sekali ketangkap, masa depan kelar. Jadi mendingan jaga diri, jaga iman, daripada ujung-ujungnya masuk berita dengan judul edan kayak gini. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, yang ceritai berita-berita edan dengan santai, tapi tetap respect ke korban, jangan lupa klik like buat ngasih semangat. Dan subscribe biar nggak ketinggalan berita edan berikutnya. Ingat, satu klik dari kalian bikin aku makin semangat ngulik berita aneh, absurd tapi real kayak gini. Jadi kita ketemu lagi di berita edan selanjutnya. Stay waras.